Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala al-jannata daran lil muttaqin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menjadikan al-jannah, surga, sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ja'ala al-jahima ma'wal lidh-dhalimin. Segala puji juga bagi Allah yang menjadikan neraka jahanam sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang kafir. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, ala man unzila ilaihi al-Quran, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat beriring salam kehormatan kepada manusia pilihan yang Allah turunkan kepadanya Al-Quran, Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kehormatan juga kita kirimkan kepada keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau. Nabi yang kita cintai, yang kita ikuti sunnahnya. Semoga Allah memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita semua, mempertemukan kita dengan Nabi yang kita rindukan di surga tertinggi nantinya. Allahumma amin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani kaum muslimin, muslimat, al-mu'takifin, al-mu'takifat, as-saimin, as-saimat, yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyamam ma'dudat, ayyamam ma'dudat adalah pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Pesan pertama setelah puasa Ramadan diwajibkan, ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memanggil dengan panggilan iman, mewajibkan puasa, kemudian menetapkan hikmah dari puasa yaitu takwa. Pesan pertamanya adalah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang sedikit wahai hambaku, hari-hari yang sangat-sangat terbatas. Seolah Allah katakan kepada kita bahwa orang yang merugi adalah orang yang diberikan waktu yang sedikit, terbatas, lalu dia tidak memaksimalkannya. Padahal kesempatan itu mungkin tidak datang dua kali. Ibarat sebuah pertandingan jamaah subuh yang mulia, kita telah melewati babak penyisihan, banyak yang tersisih, dan Allah pilih kita menjadi orang-orang yang masuk pada babak final. Kita para finalis. Lalu bagaimana pendapat kita kalau seseorang atau satu tim telah terpilih masuk pada babak final? Bagaimana kalau ada orang sudah masuk di babak final? Tidak ada pilihan lain kecuali harus menang. Tidak ada orang masuk di final untuk menjadi nomor 2 atau menjadi yang kalah. Maka lihatlah para petarung, orang-orang mutasabiqin di babak final, dan seharusnya kita memiliki mental para pemenang. Bukankah ucapan tahniah yang paling masyhur di hari raya adalah minal a'idin wal faizin, menjadi orang yang kembali dan selamat menjadi para pemenang? Kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah orang yang benar-benar dipilih masuk pada babak final ini. Kesungguhan dan kekuatan kita maksimalkan agar kita bisa sampai pada garis finish sebagai seorang pemenang.
Tidak ada orang di babak final itu santai-santai. Ada pesan menarik jamaah subuh yang berbahagia. Dan ini sering kita dengar. Para ulama kita, ustadz-ustadz kita memberikan tazkirah. Apa yang pernah dituliskan oleh Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Saidul Khatir. Beliau memberikan satu motivasi untuk bersungguh di akhir-akhir musim kebaikan. Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badhalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Sesungguhnya kuda pacu, kuda perang, kuda pacu, jika sudah mendekati garis finish, badhalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk sampai pada garis akhir. Kalau kita lihat perlombaan kuda, Pak, baik secara individu, ya, dia akan merasa garis finish sudah dekat, atau dipacu oleh penunggangnya dengan tanda khusus, dia akan kerahkan seluruh kekuatannya, fokus pada tujuan sampai garis finish, litafuza bis-sibaq, supaya dia bisa memenangkan perlombaan, pertandingan. Fala takunil khailu aftana mink. Jangan sampai kuda pacu lebih cerdas dari kita. Atau dalam narasi yang lain, jangan sampai kita kalah dari kuda yang mengerahkan semua kekuatannya untuk sampai di akhir pertandingan, lalu kita di akhir Ramadan ini justru memperlambat gerakan, bahkan mungkin lebih lambat dari kura-kura. Tidak. Kenapa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Benar, di awal Ramadan dan di awal setiap amalan, Nabi SAW berpesan, innamal a'malu bin niyat. Semua permulaan itu tentang niat. Tapi Nabi juga mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ada pada akhirnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ibratu bikamalin nihayat la binaqsil bidayat. Ibrah, hikmah, tujuan utama, inti dari satu ibadah itu dilihat pada kesempurnaan akhirnya, tidak pada awal-awal yang mungkin banyak kekurangan di dalamnya. Fa innana in lam nuhsin fil istiqbal la'allana nuhsinu fil khitam. Kalau di awal Ramadan 20 pertama kita belum maksimal menyambut bulan kemuliaan ini, maka insyaallah ta'ala masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita di 7 hari terakhir, 6 hari terakhir ini, untuk kita memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa terbaik, ya, baca Quran terbaik, amalan-amalan saleh yang terbaik lainnya. Karena inilah, wallahi, demi Allah ya ikhwah, demi Allah, penyesalan terakhir dan tidak ada lagi harapan setelahnya adalah penyesalan orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Pertemuan sebelumnya kita sempat membahas hiwar, percakapan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Penduduk surga memanggil penduduk neraka, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين.
penduduk surga memanggil penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kami sudah mendapatkan apa yang pernah Allah janjikan untuk kami berupa kenikmatan surga. Lalu bagaimana kondisi kalian di neraka? Apakah kalian juga mendapati janji Allah berupa siksa yang pernah dulu dijanjikan? Qalu na'am. Mereka semua menjawab, na'am, iya, ada siksa. Kemudian seseorang berteriak, la'natullah 'alal zalimin. Benar-benar laknat Allah itu untuk orang-orang yang zalim. Lalu Allah balik percakapannya. Penduduk neraka memanggil penduduk surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu 'alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Wahai penduduk surga, tuangkan sedikit air putih. Minta air minum atau apa saja yang Allah rezekikan kepada kalian di surga. Tidak ada air putih, Pak. Di neraka tidak pernah minum. Kalau ada timah yang panas, kalau ada nanah dari luka-luka penduduk neraka. Na'udzubillah. Lalu Allah haramkan air putih dan apa saja dari surga untuk mereka. Tidak ada. Dalam surat yang lain, penyesalan itu semakin menjadi-jadi. Menjerit-jerit penduduk neraka, jamaah sekalian. Allah gambarkan di dalam Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Wahum yastarikhuna fiha. Penduduk neraka menjerit-jerit di hadapan Allah, menahan pedihnya sakit yang luar biasa. Puncak sakit adalah kepedihan yang dirasakan penduduk neraka dan mereka tidak bisa mati lagi. Tidak ada lagi kematian di sana. Setelah hancur, dinormalkan kembali kondisinya, diulangi lagi dengan siksa yang sama. Trauma. Yang tidak mau bayar zakat, hartanya dileburkan menjadi setrika, digosok punggungnya sampai hangus, hancur, lalu dikembalikan dengan kulit yang baru, dibegitukan lagi. Cukuplah bagi kita gambaran bahwa siksa yang paling rendah dan tidak ada diskon di bawahnya adalah siksa berupa alas kaki yang digunakan di kaki, tapi yang mendidih adalah otak di kepala. Na'udzubillah. Hancur lebur, dikembalikan lagi, pakai lagi sendalnya, pakai lagi alas kakinya, mendidih lagi, terus. Sampai kapan? Khalidina fiha. Tidak ada batasnya dan tidak usah ditanya kapan berakhirnya. Kalau tidak ada setitik iman, kalimat tauhid dalam hatinya, kekal abadi di dalamnya. Dalam kondisi seperti itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana. Ada ternyata doa, Pak, di neraka, ada permintaan. Tapi apa yang mereka minta? Tidak minta air putih karena tadi sudah tidak dikasih. Tidak minta properti, tidak minta apa-apa. Yang mereka minta cuma satu. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, keluarkan kami dari sini. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami, ya Allah, kami mau beramal soleh yang dulu belum pernah kami lakukan. Fa hani'an lakum hadha Ramadan, hani'an lakum bil i'tikaf, hani'an lakum bi tilawatil Quran. Nikmati, Pak, nikmati ibadah kita di dunia ini. Memang ada lelahnya karena kita masih di dunia, ada ngantuknya sedikit, dilawan. Ada perih-perih di betis kalau sholat malam, dilawan, karena ini betul yang dicari oleh penduduk neraka nanti. Mau sholat, mau puasa, mau baca Quran. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tapi Allah balas, awalam nu'ammirkum. Ketika mereka minta, Allah jawab. Daripada dicuekin, Allah jawab,
Loh, bukankah kami sudah berikan usia yang panjang di dunia untuk beramal? Kenapa tidak dimaksimalkan untuk ketaatan kepadaku? Penyesalan seperti ini tidak berguna lagi. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mau keluar, mau mencari jalan keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Wa qila lahum dzuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, rasakan siksa yang dulu kalian dustakan. Kita berlindung kepada Allah jamaah sekalian dari siksa api neraka, dan dia bukan cerita kosong. Ayat yang kita nikmati di sholat subuh tadi, jazakallahu khairan imam muda kita, menggambarkan dua alam yang berbeda, dan keduanya sudah ada. Di dalam bahasa Arab ada, kita kenal dengan istilah fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau yang bermakna sudah dilakukan. Berbeda dengan fi'il mudhari yang sedang atau akan dan perintah. Allah gunakan fi'lul madhi, bahwa surga itu ada, neraka sudah ada. Dalam surat Ali Imran yang kita dengarkan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang u'iddat, fi'il madhi, sudah disiapkan, sudah ada, lil kafirin, dan untuk disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Lalu ayat setelahnya Allah mengatakan, wasari'u, cepat-cepat jangan terlambat wahai hambaku, ila maghfirah, kepada ampunan. Dan Nabi katakan orang yang merugi adalah orang yang dipertemukan dengan Ramadan, lalu Ramadan itu berakhir dan dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah. Maka cepat-cepat jangan terlambat kepada ampunan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, cepat-cepat jangan lambat menuju surga yang Allah luaskan seluas langit dan bumi. Masya Allah, kalau dipikir Pak, bumi ini saja kan sudah luas dan cukup, tapi Allah tambah seluas langit dan bumi. Coba selipkan satu pertanyaan sebagai bentuk tadabbur kita. Tidakkah kita menjadi orang yang merugi ketika Allah sudah siapkan lahan seluas langit dan bumi, lalu kita tidak mendapatkan tempat di sana? Orang yang merugi adalah orang yang sudah disiapkan lahan yang luas, dipenuhi dengan fasilitas kenikmatan, lalu dia tidak dapat tempat di sana, justru memilih bersempit-sempit di neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka jangan terlambat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil muttaqin, sama kan? U'iddat lil kafirin neraka, u'iddat lil muttaqin surga. Maknanya sama, sudah disiapkan kata Allah. Dan ini bukan janji politik, ini janji Rabbani dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Keyakinan seperti ini perlu kita suburkan. Bukankah Allah menterbiah dalam Ramadan ini imanan wahtisaba? Kita berpuasa imanan wahtisaba, menghidupkan malam Ramadan imanan wahtisaba. Untuk apa itu? Betul-betul percaya dan mengharap surga itu ada, dan takut kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Itu terus menjadi fokus kita, khususnya di 10 terakhir Ramadan ini. Ikhwani fillah, jamaah salat subuh yang berbahagia,
pada kajian tadabbur Al-Quran ada satu rumus kita katakan ra, yaitu rabtun. Rabtun itu artinya mengikat, ya, mengkorelasikan, mencocokkan. Kalau tadi uiddat lil kafirin, neraka uiddat lil kafirin, kemudian surga uiddat lil muttaqin, maka kita ikat ini, Pak. Pilih, mau tempat yang sudah dijanjikan untuk orang bertakwa, maka berpuasa maksimal, karena puasa salah satunya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kalian masuk ke dalam surga seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan untuk mereka yang bertakwa. Dan minta ampun sama Allah agar kita terbebas dari uiddat lil kafirin, berupa neraka ini. Ya, memang ada sedikit hiburan, tapi Islam tidak pernah memotivasi kita untuk mengambil jalan ini. Ada, Pak, pikiran ngeyel, dia bilang, enggak apa-apalah, di neraka dulu. Katanya kalau sudah bersih nanti masuk surga juga. Ada, Pak, orang begitu semangat berislamnya. Santai lah, yang penting ada tauhid di hati. Ya benar, tapi siapa yang mau disiksa di neraka yang jumlah harinya berbeda? Bukan 24 jam seperti di dunia. Dalam surat As-Sajdah Allah sudah gambarkan bahwa ada perbedaan interval waktu yang berbeda. Ilmuwan mengabarkan kepada kita bahwa jumlah hari dalam satu tahun di planet yang lain berbeda dengan di bumi. Rotasi putarannya berbeda. Itu hanya gambaran kecil dari kehidupan akhirat yang Allah siapkan. Allah pernah gambarkan kepada kita perbandingan hari, misalnya fi yaumin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'uddun. Ada jumlah satu hari, Allah ciptakan satu hari, perbandingan dengan tahun di dunia adalah alf sanah, 1000 tahun lamanya. Mimma ta'uddun, yang bisa kalian hitung. 1000 tahun di dunia itu cuma satu hari dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tahan disiksa 1000 tahun dan itu baru satu hari? Na'udzubillah. Ini sebuah gambaran kepada kita sebagai tazkirah. Yang Nabi ajarkan kepada kita adalah himmatun 'aliyah, semangat yang tinggi. Tidak pernah Nabi katakan, ya enggak apa-apa masuk neraka dulu, dicuci nanti kamu masuk surga juga. Enggak pernah. Yang Nabi katakan apa? Idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau minta surga yang paling tinggi. Coba Nabi memberi motivasi. Nabi juga bilang bahwa ada dari umatnya yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ya kan? Ada yang masuk surga itu tanpa hisab. Lolos, Pak. Ini langsung. Tidak ngantri. Begitu Islam memotivasi kita. Tidak pernah santai aja. Nanti aja. Tidak apa-apa. Nanti kan neraka dulu. Apa ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada begitu dalam Islam. Konsep tidak begitu. Konsepnya itu memberikan yang terbaik. Wasari'u fafirru ilallah, cepat-cepat, jangan lambat. Kalau dalam hadis Nabi katakan, kalau sudah masuk waktu pagi jangan tunggu sore hari. Kalau di sore hari kerjakan, jangan tunggu pagi hari. Rutinitas. Fa idza faraghta fansab. Selesai satu amalan, kerjakan yang lain. Ni'ma ajrul amilin. Ni'ma ajrul amilin. Karena yang Allah ingin lihat itu amalan-amalan kita, dan dipastikan sebagai amalan-amalan yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Masya Allah. Ini jamaah sekalian beberapa penguatan nasihat untuk kami pribadi, dan semoga bermanfaat untuk jamaah sekalian.
kita berikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun ini. Idealnya, harapannya Allah pertemukan kita lagi dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Tapi kalaupun tidak, tunjukkan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam perjalanan hidup kita. Berikan kesungguhan, ikhtiarkan semua yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita terkadang belum merasakan hal-hal yang belum pernah kita lalui. Tapi iman memberikan satu pencerahan bahwa kehidupan akhirat itu nyata. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah selalu ulang, ya. Sebagian orang mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu jauh, ya, jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Pembahasan ini tentunya bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menimbang, ya, mana yang harus kita kedepankan, apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup mungkin ya, sebagai kajian kita di Ramadan tahun ini, karena kami lihat di jadwal Sabtu ya terakhir, Sabtu depan kita sudah berbicara kondisi yang lain. Sabtu depan sudah bulan yang berbeda. Masya Allah, ayyamam ma'dudat, ayyamam ma'dudat. Hari ini kita masih berpuasa, pekan depan Pak, Sabtu depan di pagi seperti ini kita sudah sarapan, ya. Yang mau sahur enggak boleh. Boleh sahur tapi jangan puasa, ya. Yang mau makan sebelum subuh silahkan, tapi sudah tidak ada lagi puasa. Berbeda. Masya Allah, ayyamam ma'dudat. Ini harus menjadi evaluasi kita. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, di kajian terakhir kita ada satu pembahasan menarik tentang kesempurnaan memahami agama ini, ya. Kontrol kita adalah hati, ini penting. Terkadang dalam perjalanan hidup, bermuamalah, dalam kehidupan sesama kaum muslimin, kita mendapati banyak perbedaan pendapat, ya kan? Oh, Ustadz Fulan bilang begini, yang ini bilang begini. Kenapa berbeda pendapat? Ramadan memberikan satu tarbiyah kepada kita. Di antara tarbiyah Ramadaniyah adalah tarbiyah berkaitan dengan menghormati pendapat orang lain, atau dalam dunia fiqh dikatakan sebagai fiqhul ikhtilaf, fikih dalam memahami perbedaan, khususnya pada perbedaan pandangan fikih atau yang lainnya. Yang paling sering diperdebatkan fikih, akidah. Padahal sebenarnya akidah ini sebuah usul dalam agama kita yang harus kita sepakati. Adapun yang furu', yang bersifat cabang-cabang ini, at-tasamuh, fiqhul ikhtilaf, kita perlukan dalam kehidupan supaya kita memahami ada perbedaan. Dan yang namanya perbedaan itu, jamaah sekalian, paling tidak, ya, pagi hari ini kita bisa membahas 3 perbedaan. Yang pertama bersifat
sunnah rabbaniyah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat perbedaan adalah sunnah rabbaniyah, tenang hidup kita, Pak. Coba bayangkan kalau kehidupan ini siang semuanya, tidak ada malam. Sulit kan? Maka Allah adakan ikhtilaf, wa ikhtilaful laili wan nahar. Sebenarnya kalau kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah yang Allah sediakan, ada malam, ada siang, ada pagi, ada sore, cukup menjadi alasan bahwa perbedaan itu ada. Dan kita nikmati. Tidak boleh memaksakan kenapa lagi pagi, kenapa tidak malam terus. Tidak bisa, karena dia sunnah rabbaniyah. Ini cukup dalam pelajaran tauhid rububiyah, sudah menjadi pelajaran yang cukup bagi kita untuk memahami bahwa oh, jangankan fikih yang kecil itu, ini ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, ya kan? Cukup ada siang, ada malam, dan kita menikmatinya. Yang kedua bersifat sunnah basyariyah atau tabi'iyah, perbedaan yang sifatnya itu insaniyah, ya. Kita misalnya punya 2 anak, 3 anak, ya. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda-beda. Bahkan Masya Allah, manusia-manusia pilihan di kalangan Nabi dan Rasul memiliki tabiat yang berbeda-beda. Kita akan kaji sedikit supaya kita melihat bahwa perbedaan ini ternyata ada sejak dulu. Lalu kenapa sebagian dari kaum muslimin hari ini gontok-gontokan, Pak? Ya. Kaku sekali melihat perbedaan. Yang menyebabkan iftiraq, tidak nyambung, tidak mau ucapkan salam, dan seterusnya. Padahal sesama saudara seiman. Kalau kita lihat jauh sebelum kita, ada 2 saudara yang Allah angkat menjadi nabi, bernama Nabi Allah Musa alaihissalam dan adiknya siapa? Harun, ya kan? Nabi Musa pernah Allah ajak bicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah ajak bicara Musa, Pak, langsung. Apa di tanganmu wahai Musa? Sebelumnya kan, lepas sendalmu, kamu di lembah yang suci, wadi tua, buka sendal. Apa di tanganmu? Tongkat ya Allah, kayu, lemparkan. Wih, berubah jadi ular. Ular asli, Pak, bukan ular tipuan mata. Kata Allah, ambil, ya kan? Berubah lagi, masukkan tanganmu, cabut, bercahaya. Kata Allah, cukup 2 mukjizat ini, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi ke Fir'aun. Apa beliau bilang? Wah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, saya akan pergi ke ke Fir'aun, kata Nabi Musa, tapi angkat juga Harun ini sebagai wazir, sebagai menteri, sebagai orang yang menemani saya membawa risalah ini. Allah kabulkan. Dalam menegakkan kepemimpinan, ya, bersama Bani Israel, Nabi Musa pernah pergi, ya, beriktikaf 40 malam, meninggalkan Bani Israel dengan Harun. Masya Allah. Ada perbedaan di sini. Sampai-sampai Nabi Musa itu dalam ayat digambarkan menarik jenggot adiknya, itu ditarik saking marahnya. La ta'khud bi lihyati, ya, la ta'khud bi ra'si, kata Harun alaihi salam. Ya saudaraku, jangan marah, jangan tarik jenggotku.
Ya, jadi gini Pak, ya, marah. Dua sikap yang berbeda, ada perbedaan pendapat. Sebagai satu gambaran, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal sosok yang berbeda. Secara tabiat, basyariyah, manusia terbaik, ya. Misalnya setelah Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini cukup menjadi satu pandangan bahwa dua sosok utama dalam Islam ini ternyata memiliki tabiat yang berbeda juga. Sebenarnya cukup menjadi alasan bagi kita kenapa ada perbedaan. Tapi pelajaran penting kita pagi ini, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada. Nabi pernah berjalan di masjid, mendengar Abu Bakar salat. Nabi begini, tiba-tiba jalan lagi, ketemu Umar. Masya Allah, ngaji keras sekali. Habis sholat Nabi panggil keduanya, Abu Bakar, tadi engkau sholat? Ya Rasulullah, kecil sekali suaramu. Engkau ya Umar, besar sekali suaramu. Kata Nabi SAW. Berbeda kan? Tapi bagaimana menyikapinya? Kata Nabi SAW, Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Angkat sedikit. Umar, turunkan sedikit. Dan dua model kepemimpinan dalam khilafah kita rasakan juga perbedaan yang sama. Atau sebelum itu, di Ramadan seperti ini, di tahun pertama Ramadan, perang Badar, ya, suasana perang Badar. Tadi kita juga nikmati, ya, salat subuh, Allah kirimkan 3.000 malaikat, masya Allah. Di perang Badar, setelah Nabi memenangkan peperangan dan memiliki tawanan perang, Usara, Nabi mengatakan kepada para sahabat, innallaha amkanakum alaihim. Sekarang Allah sudah berikan wewenang kepada kalian wahai sahabat, mau kita apakan tawanan-tawanan perang ini? Terserah kita mau diapakan tawanan perang ini. Banyak pendapat, Pak. Banyak pendapat. Apa kata sahabat? Ini kan orang yang dulu memerangi kita di Makkah. Iya, kata Nabi. Tapi mereka juga dari akriba kita, keluarga-keluarga terdekat kita. Tapi mereka memboikot kita, mengusir kita sampai kita keluar dari Makkah, kita ke Madinah. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, idrib a'naqahum. Ya Rasulullah, potong semua lehernya. Ini pendapat siapa? Umar bin Khattab. Potong semua lehernya Rasulullah. Ini yang dulu menghalangi dakwah kita di Makkah ini. Dia musuhi kita. Sekarang Allah berikan wewenang kepada kita, potong lehernya. Pak Nabi buang muka. Aduh. Cari yang lain. Ada pendapat yang lebih parah. Ya Rasulullah, cari lembah. Lembah. Tapi yang banyak tunggulnya, banyak kayu keringnya. Kemudian lempar mereka ke dalam lembah, lalu bakar. Betapa anunya, ya, emosionalnya kita, para sahabat waktu itu. Nabi tidak setuju juga. Lalu lihat pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, nara, kami memandang, kami lihat pendapat kami, an ta'fu lahum wa ta'khudha lahumul fidyah. Ya Rasulullah, menurut kami maafkan saja mereka, tapi mereka harus membayar tebusan. Masya Allah, mendengar pendapat ini, wajah Nabi yang tadinya buram, ya, tidak bersahabat, menjadi cerah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di dalam Al-Quran berkaitan dengan kasus ini. Masya Allah. Akhirnya manfaatnya terasa. Tebusannya adalah yang punya uang bayar dengan uang,
Yang tidak punya uang ditanya apa keahliannya. Bisa mengajar, mereka mengajarkan anak-anak Ansar huruf-huruf, membaca, menulis. Yang ahli panah, ajarkan kaum muslimin untuk memanah, berkuda, dan seterusnya. Kita lihat dua pendapat yang berbeda kan? Berbeda dua pendapat ini. Yang satu mau potong semua lehernya, yang satu mengatakan maafkan. Ini dua kontras berbeda sekali. Tapi lihat bagaimana sahabat melihat perbedaan pendapat seperti itu. Masya Allah. Dan masih banyak. Dan yang paling masyhur, ini juga menjadi kekuatan kita ya dalam memahami perbedaan. Ketika Nabi SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum illa fi bani Quraidah. Wahai sahabat, jangan ada yang sholat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah, salah satu kaum Yahudi, komunitas Yahudi di Madinah. Para sahabat mendengar hadis ini sepakat. Tidak ada yang bilang hadisnya dhaif, maudhu', tidak ada, karena langsung dari Nabi SAW. Tapi para sahabat terbagi menjadi dua golongan masyhur. Ada yang berpendapat bahwa bizahiril hadis, hadisnya mengatakan tidak boleh sholat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Maka ada yang sholat asar di luar waktu asar, artinya sudah masuk maghrib, sudah masuk isya, baru tiba. Karena mereka memahami bahwa Nabi bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang sholat asar di tengah malam karena baru tiba di sana. Kelompok yang lain di kalangan sahabat mengatakan enggak, maksudnya Nabi itu cepat-cepat, bergegas, jangan sudah disampaikan pulang ke rumah ngopi lagi, duduk-duduk. Maksudnya Nabi itu cepat-cepat ke Bani Quraidah. Tapi kalau waktu asar tiba, ya kita sholat di perjalanan. Akhirnya mereka sholat di perjalanan, padahal belum sampai di Bani Quraidah. Nah, dua pendapat yang berbeda dan sudah dilaksanakan menghadap kepada Nabi SAW. Bagaimana Nabi menyikapinya? Memberikan sebuah takrir, mendiamkan, tidak menyalahkan satu dari dua pendapat ini. Jamaah sekalian, bisa menjadi sebuah tarbiyah, ya, pendidikan, pengkaderan, pembelajaran bagi kita bagaimana seharusnya orang yang bertakwa itu melihat sebuah perbedaan. Masya Allah, sudah ada sejak dulu. Sebagai penutup untuk kajian kita pagi hari ini, jamaah sekalian, kita harus menyadari bahwa perbedaan pendapat yang ada hari ini, ya, tidak perlu menjadi alasan untuk kita berpecah belah. Karena perintah yang ada di dalam Quran adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Perbedaan pendapat tidak cukup menjadi alasan untuk kita membenci saudara kita. Karena dasarnya sudah ada. Ya. Ini berbeda kalau kita membahas dengan yang tidak ada dalilnya, ya. Kan semua perbedaan pendapat ini karena ada dalilnya. Nah, ini perlu kita kaji apa yang menjadi penyebab. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan paling tidak ada 3 poin utama kenapa ada perbedaan di kalangan para ulama. Atau Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah ditanya, kenapa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama? Beliau cuma menjawab, wa halil ulama ulam yakhtalifu. Apakah para ulama belum pernah berbeda pendapat? Pernah. Maka itu cukup menjadi jawaban kenapa mereka berbeda. 3 poin utama paling tidak. Yang pertama adalah adamu bulughil hadis. Ada di antara ulama yang belum sampai hadis kepadanya. Belum sampai hadis kepadanya. Kalau sekarang Pak alhamdulillah mudah, ya,
buka lengkap semua. Jangan dibayangkan zaman dulu yang harus menempuh perjalanan yang panjang. Bayangkan kalau Nabi SAW pernah memberikan keringanan rukhsah untuk nikah mut'ah. Ya kan? Di awal-awal dulu, di zaman futuhat, membuka perluasan Islam, Nabi persilahkan nikah mut'ah di medan jihad. Nikah berbatas waktu itu ada syaratnya, 3 hari, 5 hari, 1 hari, 1 jam. Ya, berangkat. Ada yang kembali mendapatkan hadis Nabi larang mut'ah. Nabi melarang mut'ah, mengharamkan, tidak boleh lagi. Tapi ada yang terus tidak kembali, tidak dapat hadis. Belum dapat hadis bahwa Nabi melarang, atau belum baca WA grup. Kalau hari ini selalu japri, tidak pernah baca WA grup. Ada di grup, oh ada kah? Berarti dia belum baca. Maju terus, pantang mundur, tidak dapat ilmu. Nah, berarti perbedaan pendapat. Ya mungkin Syiah hari ini masih bilang belum dapat hadisnya. Nah, harus dikasih tahu, sudah dilarang sama Nabi. Jangan mau terus ya mengambil keringanan. Nah, Masya Allah. Atau yang kedua, mendapatkan hadis tapi beda dalam memahaminya, sebagaimana yang terjadi pada sahabat dalam kasus Bani Quraidah tadi. Nah, selama pemahaman ini terbangun atas ijtihad yang sahih, kata Nabi SAW, al-mujtahid bisa mendapatkan 2 pahala kalau dia benar, dan mendapatkan 1 pahala kalau dia salah. Nah, maka tidak cukup sekali lagi menjadi alasan untuk kita berpecah. Atau yang terakhir, penyebab yang paling utama juga adalah ikhtilahum fi al-istidlal. Ya, berbeda dalam mengambil dalil atau mengambil istinbat hukum dari satu dalil. Ada kasus istidlalnya berbeda-beda. Kajian usul fikihnya mungkin berbeda dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi penyebab perbedaan pendapat. Namun jamaah sekalian, kita katakan tadi, semuanya harus kita lihat ya. Ini juga bagaimana orang bertakwa ya, melihat perbedaan itu. Ya lihatlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak 3 poin utama kalau ada perbedaan pendapat, Pak. Yang pertama, husnuzon kita kepada saudara kita, bahwa ada dalil yang sudah sampai kepada dia, belum sampai kepada kita. Cara mempertemukannya dengan apa? Dialog, silaturahim istilah kita. Akhi, saya lihat antum begini, saya belum dapat, apakah antum punya dalilnya? Maka terjadi apa? Istifadah, ada talaqi, ada pembelajaran, ada komunikasi di antara kita. Jangan langsung suudzon, apalagi ini bid'ah, dhalalah. Ya, jangan. Berbeda duduknya ini, tahiyatnya kok begitu. Itu tangannya kok tidak gerak, yang sana kok gerak-gerak terus. Ada yang begini terus, ada yang begini terus. Ya, husnuzon. Pelajari, kaji, ya kan? Yang penting tidak begini-begini kan? Kalau ini kan tidak ada. Atau begini. Pernah saya dengar pendapat, bayangkan Pak, lagi sholat saya, cuma karena telunjuk ini melewati lutut, di samping saya dia tarik tangan saya, mundur. saya maju, ditarik lagi, mundur. Habis sholat saya ditegur, tidak boleh telunjuk itu melewati lutut, dipotong nanti sama Allah. Subhanallah. Saya bilang luar biasa ini ya. Tarik, bayangkan Pak, ditarik gini. Karena kalau melewati katanya dipotong nanti sama Allah. Ya Allah. Nah, kalau seperti ini kan
perlu duduk, ya kan, jelaskan. Tapi husnuzan ini harus kita kedepankan. Yang kedua jamaah sekalian, adamul istijal, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Terburu-buru ini al-ajalatu minasyaitan. Semua yang namanya buru-buru itu tidak bagus. Ya, tenang. Ada perbedaan pendapat. Oh, serang. Oh, jangan ke situ. Jangan sholat di situ. Jangan. Oh, pasti dia ini, pasti ini. Jangan buru-buru. Ada cerita menarik. Terkadang orang, mohon maaf ya, ini sebagai nasihat bagi kami pribadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terkadang semangat pelajar yang baru belajar itu, Pak, Masya Allah, tidak ada yang bisa tangkis, Pak. Pokoknya pokoknya saya yang ini sudah ini. Jahil, tidak tahu itu siapa guru. Dan terkadang mau langsung gigi 4 padahal belum nyala mesinnya. Mau gaspol padahal dibelokkan, atau di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan, Pak, pelan-pelan, lampu merah berhenti. Kalau mau tabrak-tabrak terus, hancur kita. Tidak ada keindahan Islam, keselamatan yang menjadi makna dari Islam itu, ya kan? Jadi di zaman Imam Malik rahimahullah, Imam Malik, imam kita, Sahihul Muwatta, kitab tersahih setelah Al-Quran, sebelum ada Sahih Bukhari. Imam Malik rahimahullah pernah diajak diskusi sama anak muda yang tergesa-gesa. Dia bilang, "Ya Syekh, apakah kamu tahu hadis khiyarul majlis?" Kita tahu bahwa pendapat Imam Malik bukan tidak menjalankan, ya, beliau punya takwil lain tentang khiyarul majlis dalam fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, pembeli dan penjual masih punya pilihan untuk oke atau membatalkan, ya, selama masih di majelis. Tapi kalau sudah keluar dari majelis tidak berlaku. Anak muda ini tergesa-gesa karena Imam Malik tidak menjalankan khiyarul majelis. Dia bilang, "Syekh, kamu tahu hadis khiyar majelis?" Imam Malik tahu, ini anak baru belajar ini, mau dikasih tahu cara ya adabnya. Maka Imam Malik bilang, "Na'am, arafna lamma kunta tal'abu ma'as sibyan fil baqi." Kata Imam Malik, "Oh iya, saya tahu hadis itu dan saya riwayatkan waktu kamu masih main-main di kuburan Baqi sama anak-anak. Waktu kamu masih anak-anak main di kuburan Baqi di Madinah, saya sudah tahu hadis itu." Jadi Imam Malik mau kasih tahu ini anak muda, jangan tergesa-gesa. Saya sudah tahu hadis itu. Wih, tambah naik gasnya, gigi 5. Dia bilang, "Kenapa kamu tahu hadisnya baru tidak melaksanakan?" Bayangkan, Pak, Imam Malik dibegitukan. Kamu tahu hadisnya ya Imam, tapi kau tidak laksanakan. Bagaimana orang tahu tidak mengamalkan ilmunya? Weh, jangan, Pak. Ya, teman-teman pemuda, tidak boleh begini sama guru-guru kita, tidak boleh. Dan bilang itu ilmu aja, tidak mengamalkan. Wah, tidak boleh. Ya Imam, engkau tahu hadisnya, tapi kenapa tidak amalkan? Apa kata Imam Malik rahimahullah? "Liya'lamal jahilu mithlak anni taraktuhu 'alal ilm." Supaya orang bodoh sepertimu mengetahui bahwa saya tinggalkan dengan landasan ilmu. Baik, tadi yang Pak, ya. Jadi tergesa-gesa itu tidak bagus. Apalagi tergesa-gesa kepada, ya, guru-guru kita. Baru belajar, oh salah berarti yang sana itu. Salah itu. Tidak boleh. Tidak begini Ramadan menterbiah kita. Ramadan menterbiah kita itu lembut, ya. Sebagaimana pilihan Nabi di perang Badar, kan? Perang Badar di Ramadan Nabi pilih pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir jemaah sekalian, kembangkan terus, ya. Semakin kita belajar, insyaallah taala akan semakin kita melihat, oh banyak perbedaan pendapat, oh begini, oh begini. Dan lihatlah adab
al-adabu qabla al-ilm. Adab itu selalu didahulukan sebelum ilmu selalu. Maka kita lihat bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, bagaimana Syafi'i dengan Imam Malik, dan seterusnya. Insyaallah ta'ala bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Harapannya jamaah sekalian, Ramadan semakin mendewasakan kita, ya, semakin mencintai kaum muslimin. Selama usulnya sama, ya, Qur'annya, hadisnya, akidahnya, maka dia adalah bagian dari saudara kita. Apakah kita tidak suka kalau masuk surga sama-sama? Tentu kita suka. Maka di antara doa yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran adalah وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Ya Allah, jaga hati kami, bersihkan hati kami dari sifat dengki, tidak suka dengan saudara-saudara kami seiman. Ini penting kita ulangi. Ya Allah, jaga hati kami dan dekatkan hati kami dengan saudara-saudara kami semuanya. Semoga Allah menyatukan saf kaum muslimin, mengumpulkan kalimat kita di atas kebenaran, dan insyaallah ta'ala masuk dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala mutahabbina fillahi azza wa jal. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mendapatkan taufik untuk memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini dan keluar sebagai pribadi-pribadi muttaqin. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.